Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat beribadah di ibadah Minggu online GKI Prambanan. Bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 6 Juni 2021 dipimpin oleh Pendeta Yuniar Kartika Hapsari. Warta jemaat dapat dibaca melalui warta jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Dengan bangkit berdiri, mari bersama-sama kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10, bait 1 dan 2, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita harus saling menjaga sesama saudara. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Mari kita bersama pujikan pujian PKJ 106 bait 1, "Satukan kami ya Tuhan." Satu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rendah hati, mari kita tunduk di dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, seraya menaikkan permohonan pengakuan dosa kami ya Tuhan. Kami telah berdosa kepadamu ya Tuhan dengan mengikuti keinginan-keinginan dan kehendak hati kami sendiri ya Tuhan. Oleh karena itu, ampunilah ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, karena dosa itulah yang menjadi penghalang antara kami dan Engkau. Kiranya Tuhan mengampuni salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita nyanyikan NKB 14 bait 1 dan 3. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Terimalah anugerah Allah yang mengampuni kita lewat catatan dalam Alkitab dari kitab Roma pasal 4 ayat 7-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah jemaat kita memujikan Kidung Jemaat 392 bait 1 dan 3, Ku berbahagia. Aku warisnya, ku ditebus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau senantiasa melindungi, menjaga, menuntun dan memberkati kami. Kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh kembali beribadah, dan sekalipun kami masih di tempat kami masing-masing, kami yakin Roh yang Kudus senantiasa menyertai kami, senantiasa mengikat kami di dalam persekutuan dan persaudaraan, dan juga senantiasa memelihara kami di dalam Tuhan. Saat ini kami memohon rahmat dan juga hikmat-Mu, supaya kami boleh membaca kebenaran firman-Mu dengan sungguh, merenungkannya dengan tulus hati, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami yakin Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami, dan Engkau sendiri yang memberikan kami kuat, kuasa, dan hikmat untuk melakukan setiap kebenaran sabda firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari Markus 3 ayat 20 sampai 35. Markus 3 ayat 20 sampai 35 yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun rumah, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang dan memanggil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahan. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak dikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat yang merampok rumah itu. Aku berkata kepada, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena membuat dosa. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudara? Yang melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudara. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dan dialah saudaraku perempuan. Dialah ibu. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbagi adalah kita yang mendengar, melihara dalam hati dan dengan sukacita melakukan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin dari kita pernah mendengar pepatah yang mengatakan 1000 kawan terlalu sedikit, tapi 1 musuh terlalu banyak. Mungkin kita pernah mendengar ya, kalau punya teman 1000 itu masih kurang, terlalu sedikit. Tapi punya musuh 1 saja itu rasanya sangat banyak gitu ya. Lebih baik punya teman yang
banyak daripada punya musuh, walaupun perbandingannya antara 1000 dan 1. Jadi punya satu musuh aja tuh rasanya banyak gitu ya, berat, menyedihkan gitu. Orang kalau ditanya lebih suka punya teman banyak atau punya musuh yang banyak, pasti semua orang menjawab kepengen dan mengharapkan, merindukan kalau punya teman yang banyak, punya sahabat yang banyak. Bahkan teman-teman yang banyak itu adalah teman-teman yang sejati, yang nantinya bisa seperti keluarga bagi kita. Jadi kerinduan orang pasti begitu. Nggak ada orang yang pengen punya musuh banyak. Sekalipun cari musuh itu lebih mudah daripada mencari teman. Cari musuh kita keluar ke jalan, ketemu orang gitu ya, sudah senggol, pelirikan gitu ya. Karena pakai masker, waduh, kita sudah bisa punya musuh. Apa gitu ya? Kenapa lihat-lihat saya? Tapi kalau punya teman itu, apalagi zaman sekarang ya, kalau mau kenalan mungkin dikira, wah apa ya, orang baik atau orang jahat, punya maksud buruk apa maksud baik gitu ya. Jadi lebih mudah cari musuh. Tetapi orang lebih senang kalau punya teman banyak. Tapi kalau kita lihat fenomena, kejadian, kenyataan di hari-hari ini, justru ketika banyak perselisihan, menimbulkan pertengkaran, kemudian menimbulkan perpecahan. Jangankan mencari teman, lebih mudah mendapat musuh. Jadi kalau kita buka mata, baca berita ataupun mendengar berita di TV, di radio, isinya kebanyakan apa? Bunuh-membunuh, tipu-menipu, saling menyakiti. Kalau nggak bisa kriminal-kriminal itu rasanya ngeri banget kalau melihat fenomena yang terjadi kenyataan saat ini. Jadi sangat mudah, sangat rentan adanya perpecahan, adanya perselisihan, adanya pertengkaran di dunia ini. Bahkan kita bisa temukan apakah ada perpecahan di masyarakat? Oh ada. Kita melihat bahwa saat ini ketika orang sudah mulai mengotak-otak naruh agamanya berbeda, kemudian rasnya berbeda, suku berbeda, budaya berbeda, dari situ akan muncul yang namanya perpecahan dalam masyarakat. Beberapa tahun lalu kita lihat ya, anak-anak muda entah karena apa gitu ya, terus kemudian tawuran dan lain-lain. Satu kampung nanti dengan kampung lain, kemudian mulai lagi agama ini dengan agama itu saling bermusuhan, kemudian wah tidak segan-segan untuk menghabisi, membunuh. Ada perpecahan di sana. Ada sesuatu yang seharusnya tidak terjadi itu di masyarakat yang saat ini kita temui. Adakah perpecahan di pekerjaan atau usaha yang sedang kita jalankan atau tempat di mana kita bekerja? Mungkin ada. Kalau orang-orang di dalamnya saling saing-saing, pengennya saingan terus dalam pekerjaan, iri, ada sakit hati, ada dendam, sehingga dalam bekerja bersama itu tidak bisa kerja sama. Kerjanya bersama-sama, tapi tidak bisa bekerja sama. Lalu bagaimana? Apakah di dalam gereja ada perpecahan? Oh, sangat mungkin terjadi. Bahkan beberapa waktu kamu lihat ada satu gereja yang begitu luar biasa, Tuhan berkati, kemudian karena ada perpecahan, pandangan yang berbeda, prinsip yang berbeda antara pemimpin gerejanya, bisa pecah menjadi dua gereja, kemudian lebih dari itu mungkin umatnya, jemaatnya memilih menurut yang mana gitu ya, atau hal-hal yang lain. Sudah sering kita lihat, mungkin juga terjadi di dalam gereja. Nah, apakah juga mungkin perpecahan itu terjadi di keluarga? Sangat mungkin. Ketika anggota keluarga, orang-orang di dalamnya mengalami perselisihan, pertengkaran yang tidak terselesaikan karena alasan tertentu, mungkin bisa menjadi penyebab perpecahan. Ada satu tempat yang sama, tapi rumah itu menjadi seperti terminal. Kamu datang cuma sebentar, istirahat, pergi lagi, pulang makan, pergi lagi, urusan makan juga pergi lagi. Tidak saling menyapa, tidak saling berbicara, bahkan seperti orang yang tidak kenal gitu ya. Dan itu terjadi terus. Untuk pasti dalam rumah tangga dan keluarga itu bisa muncul yang namanya perpecahan. Nah, ini adalah hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan terjadi, tapi kita melihat bahwa itu
bacaan kita hari ini di dalam Markus 3 ayat 20 sampai 30 ini, kita melihat sepertinya seolah-olah ada perpecahan relasi antara keluarga Yesus dengan Yesus, antara kelompok ahli-ahli Taurat dengan Yesus sendiri, gitu ya. Jadi soal ada pandangan yang berbeda, ada konsep yang berbeda yang kita temukan di bacaan kita hari ini. Orang-orang yang pada saat itu sedang terkesima dengan ajaran Yesus, mendatangi Yesus. Ketika Tuhan Yesus masuk ke sebuah rumah, orang banyak berkerumun sehingga mau makan saja Yesus tidak dapat, di ayat 20. Tapi kita melihat bahwa ada kejadian yang luar biasa tidak mengenakan hadirnya justru dari keluarga dan juga orang-orang yang ngerti tentang agama pada saat itu, ya. Jadi ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem itu ingin memecah, ingin mempengaruhi orang-orang yang pada saat itu datang mencari Yesus, mau dikasih tahu, oh Yesus itu sesat karena ajarannya tidak baik. Dia itu pokoknya Beelzebul, itu kan sudah pada kenal. Kalau bilang Beelzebul itu mereka sudah bahaya, ya. Kalau kemudian mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Jadi kelompok ahli Taurat ini tidak bisa menerima, tidak bisa memahami, tidak bisa mempercayai bahwa kalau Yesus itu siapa sih? Kok tiba-tiba begitu populer dengan waktu yang sangat singkat sehingga kelompok ahli Taurat dan keluarga Yesus sendiri tidak bisa menerima. Kita melihat sebenarnya apa yang terjadi dalam keluarga Yesus sehingga ada perpecahan, ya. Kita katakan bahwa ada sesuatu yang berbeda, tidak sama. Jadi kalau kita baca di ayat 21 dikatakan di sini, waktu kaum keluarganya mendengar itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Jadi keluarga Yesus itu menganggap tidak waras. Yesus itu ada apa, ya? Mereka tidak bisa menerima bahwa oh Yesus yang selama ini kita kenal dari keluarga kita bisa seperti itu, ya. Sehingga mereka pengen bahwa Yesus pulang, pengen memastikan pewarasannya itu betul atau tidak, atau sudah tidak waras lagi. Nah, yang dimaksud keluarga di ayat ini adalah orang-orang Kapernaum. Sebenarnya itu keluarga besar, keluarganya Yesus yang dari Kapernaum memiliki relasi dengan keluarga Yesus. Jadi bukan keluarga inti orang tua, keluarga adik-adik, itu bukan, ya. Jadi ini adalah keluarga jauh, tapi punya relasi dengan keluarganya Yesus. Jadi tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami bahwa Yesus sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di dalam kehidupan Yesus sebagai Tuhan dan manusia. Ada perpecahan di sana, nggak bisa menerima apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang di ayat 31 itu kita melihat kalau yang ayat 31 itu memang keluarganya Yesus sendiri, ya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Jadi karena di rumah itu banyak orang, Yesus punya orang tua, ya, ada Maria. Di sana mungkin Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, yaitu adik-adiknya Yesus, itu keluarga dekatnya Yesus. Mau datang, mau ngomong langsung nggak bisa jadi rumah. Sehingga dia ngomong sama yang dua, yang juga ngomong lagi sampailah tiba pada orang yang di dekat Yesus. Kemudian di ayat 32 ada orang banyak yang mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Lalu Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Dengan bacaan ini, jangan melihat seolah-olah Yesus sedang mengabaikan hubungan keluarga, ya. Tidak bisa dilihat oleh Yesus berarti dia nyepelek keluarganya. Oh bukan, bagi Tuhan Yesus keluarga itu penting. Bagi Tuhan Yesus keluarga itu hal yang sangat penting. Beberapa waktu sebelumnya pelayanan pada keluarga-keluarga, ya, menyembuhkan, membawa siapa yang sakit, pergi kepada keluarga siapa. Keluarga adalah hal yang sangat penting. Tuhan Yesus
Yesus bagian ini ingin menekankan kepada kita pentingnya komunitas iman. Karena selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan yang melihat kepada orang-orang yang di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibu dan ini saudara-saudara. Jadi yang ingin ditekankan adalah keluarga itu tidak hanya hubungan darah saja, tetapi dalam komunitas iman kita sudah menjadi keluarga, terlepas dari hubungan darah, terlepas dari hubungan kekerabatan silsilahnya ya, atau terlepas dari suku ataupun hal-hal yang lain. Tetapi apabila kita sudah satu di dalam komunitas iman, sudah menjadi keluarga. Nah, apalagi kalau hubungan darah, kemudian kita tetap satu, imannya bersama pasti semakin kuat lagi. Di ayat 35 Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaramu laki-laki, dialah saudaramu perempuan, dialah ibu. Jadi ini sangat luas. Kalau orang lain aja melakukan kehendak Allah, pasti jadi saudara. Apalagi kalau saudara, apalagi kalau keluarga yang melakukan kehendak Allah, maka semakin jelas lagi satu di dalam iman dan satu menjadi saudara Yesus. Jadi kita melihat bahwa hubungan kekeluargaan keluarga Yesus itu ternyata ya tidak otomatis kok, bahwa Yesus melakukan tugas yang luar biasa dan keluarganya mendukung. Dalam konsep ini, keluarga Yesus, keluarga jauhnya justru tidak menunjukkan hal yang sama. Jadi tidak otomatis mendukung, jadi tidak otomatis mengetahui, mengerti dan melakukan kehendak Allah. Tetapi ada suatu hal yang membuat mereka tidak bisa percaya bahwa Yesus bisa melakukan hal yang luar biasa. Ketidakpercayaan mereka adalah ketika melihat latar belakang Yesus. Keluarga sendiri, anak siapa, omai endi, gitu ya, anak siapa, rumahnya siapa, keluarga seperti apa, kami itu tahu, maka mungkin aja dia nggak waras gitu ya. Jadi ada perpecahan di dalam keluarga besar Yesus. Itu kalau bagi kita manusia mungkin menjadi hal yang sangat ada hambatan dari faktor internal yang menghambat apa yang kita lakukan dengan pekerjaan kita atau pelayanan kita, itu menjadi hal yang berat mungkin tidak. Tapi tidak hanya di situ saja, karena ada faktor dari luar eksternal yang pada saat yang sama juga begitu menekan ya. Tapi kita tahu ya, secara manusia dan Tuhan ya, maka bukan menjadi hal yang kalau kita yang pasti sulit sekali ditebang dari dalam, dari luar, mungkin kita bisa down, mungkin kita bisa mumpung, mungkin kita bisa kagum. Tapi justru dari pengalaman yang seperti ini, Tuhan Yesus menyatakan banyak hal dan menjadi pengajaran pula bagi banyak orang. Lalu faktor eksternal, faktor dari luar adalah ketika ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem itu mengatakan bahwa ia kerasukan Belzebul. Ngomong Yesus itu kerasukan Belzebul dan mengatakan bahwa dengan membunuh setan ia mengusir setan. Nah, orang-orang yang mendengar pada saat itu mungkin aja terkaget juga. Taurat orang yang pintar agama kok ngomongnya begitu ya. Pada saat orang-orang merindukan karya pelayanan Yesus, mengikuti kemanapun Yesus berada, kemudian ahli-ahli Taurat justru mengatakan hal yang berkebalikan dengan apa yang mereka cari gitu ya. Nah, itu terjadi karena kelompok ahli Taurat ini tidak bisa menerima fenomena yang terjadi. Kepopuleran Yesus yang sangat luar biasa itu mereka tidak mau menerima dan tidak bisa mereka menerima itu dengan mudah dengan waktu yang singkat. Karena mereka tahu biasanya yang bisa mengajar dengan mereka orang ahli Taurat, orang Farisi. Tapi kenapa kok Yesus bisa mengajar berkeliling, bahkan mengadakan mukjizat-mukjizat itu membuat mereka sudah kehabisan akal, tidak bisa terima, lalu tidak bisa mempercayai Yesus, kemudian menuduh bahwa Yesus kerasukan setan dan juga
dengan kuasa setan itu dia mengusir setan dan juga dia kerasukan Beelzebul. Nah, Beelzebul itu kalau di perjanjian lama namanya Baalzebub, ya, artinya tuan para lalaki. Mengerikan sekali ya. Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan pada mereka, menjawab apa yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat sekaligus memberikan pengajaran dari orang banyak di ayat 27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang tua. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Nah, maksud dari perumpamaan itu, orang yang kuat yang harus diikat dahulu itu adalah iblis. Ya, maksudnya tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke seorang yang kuat atau masuk orang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikat. Orang yang kuat itu harus diikat dahulu. Jadi yang harus diikat itu iblis. Yang sudah diikat oleh Tuhan Yesus itu adalah iblis. Orang yang kuat itu adalah iblis. Nah, rumah yang dapat dirampok kalau yang punya yang kuat itu sudah diikat, itu maksudnya adalah ketika Tuhan Yesus sudah mengikat, sudah mengalahkan iblis, kemudian Tuhan Yesus bisa mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang merasukan. Nih, diikat dulu. Nah, setelah sudah bisa diambillah yang berharga itu. Apa yang berharga itu? Jadi yang dilakukan merampok atau mengembalikan hidup orang-orang supaya dapat hidup dalam pengampunan dan pemulihan Tuhan. Tadinya kita ada dalam kemenangan orang yang kuat, iblis sangat kuat. Iblisnya dikalahkan, lalu diikat, baru kita dibebaskan, baru kita dirampok. Kenapa dirampok? Seolah dirampok diambilnya dengan paksa. Kenapa diambil dengan paksa? Iblis kan pasti tidak mau menyerahkan manusia dengan mudah. Wong kita yang ditawan, saya kadang malah senang ditawan iblis. Hidup di dalam dosa lebih menyenangkan daripada hidup di dalam Tuhan. Lebih gampang, lebih enak, lebih apa gitu ya. Itu tidak baik. Itu bukan hal yang betul, tapi kita dibebaskan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, membebaskan banyak orang supaya mendapat pengampunan dan pemulihan. Lalu Tuhan Yesus juga menyampaikan kataannya di dalam Markus 3 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Kemudian di dalam perkataan Yesus di Markus 3 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Jadi maksudnya adalah pengampunan itu sudah diberikan, keselamatan itu sudah diberikan kepada semua orang. Ya, diberikan bagi orang-orang yang ada dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus dan melakukan kehendak Allah. Ya, jadi Bapak Ibu sudah tahu ya, pengampunan sudah diberikan secara total kepada orang yang hidup dalam persekutuan dengan Yesus dan melakukan kehendak Allah. Itu sudah betul. Tapi mengapa ada dosa yang tidak terampuni? Ya, ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa tetap. Kalau orang berpikir, kan sudah diampuni, tapi kok ada yang tidak terampuni? Maksudnya adalah begini, Bapak Ibu saudara. Orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang yang tidak percaya pada kuasa pengampunan Allah. Ya, saya ulangi. Orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang yang tidak percaya pada kuasa pengampunan Allah. Jelas ya? Jadi pasti tidak percaya karena menghujat Roh Kudus. Nah, kalau dibalikkan ke atas, ya kalau tidak percaya mana bisa hidup dengan Yesus dalam persekutuan dan melakukan kehendak Allah, namun tidak percaya kepada kuasa pengampunan Allah kok. Ya, jadi jelas ya, semua dosa diampuni. Tapi ketika kita menghujat Roh Kudus, itulah dosa yang tidak terampuni karena tidak percaya
kepada kuasa pengampunan Roh Kudus. Termasuk juga bagi orang-orang yang sudah menyaksikan, sudah merasakan, sudah senantiasa mengerti kuasa Roh Kudus dalam diri Yesus Kristus, tapi menolak untuk percaya. Mereka sama dengan membiarkan dirinya hidup di dalam dosa dan membiarkan diri dan hidupnya untuk tidak diampuni. Sebenarnya sudah ada pengampunan, tapi karena tidak bisa mempercayai Roh Kudus, bahkan Kudus di dalam Yesus, maka tidak membiarkan dirinya diampuni dan tetap tinggal di dalam dosa. Nah, dari hal ini kita bisa melihat ya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ternyata dari pelayanan besar yang dilakukan oleh Yesus Kristus ada penolakan, ada sesuatu yang membuat keluarga Yesus tidak mau percaya, ada sesuatu yang tidak mau diterima oleh para ahli Taurat, kelompok ahli Taurat. Nah, apa yang terjadi? Jadi dua kelompok ini, keluarga besar Yesus dan para ahli Taurat, mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak percaya akan kuasa Allah yang sedang dikerjakan dalam diri Yesus Kristus. Nah, disitulah muncul perpecahan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasih? Apakah muncul perpecahan di dalam kehidupan kita? Apakah perpecahan itu muncul karena kita saling tidak melakukan kehendak Bapa? Bapak maunya ini dalam hidup saya, tapi saya tidak lakukan. Bapak maunya melakukan ini di dalam kehidupan saudara saya, orang lain, tapi mereka tidak melakukan. Sehingga ada perpecahan. Gagal menjadi saudara. Ya, kalau tema kita saat ini adalah kita adalah saudara. Dan ditegaskan semua orang itu bersaudara. Kalau melakukan kehendak, nah jangan-jangan kita gagal menjadi satu saudara karena kita belum dapat melakukan kehendak Allah ketika hidup. Nah, di sini kita belajar. Mari kita bersama-sama menyadari bahwa setiap orang memiliki keterbatasan dan kelemahan. Setiap orang memiliki dosa dan aib, baik perkataan, baik tindakan atau pikiran. Jadi semua orang itu artinya Anda dan saya, kamu dan aku, kita semua, ya, menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan, kelemahan, dosa, aib, perkataan, perbuatan, tindakan kita, pemikiran kita. Lalu dalam kesadaran itu kita kembalikan, oh, ternyata dalam segala keterbatasan, kelemahan, dosa, aib, ada hal yang harus kita, kami lakukan, yaitu melakukan kehendak Allah. Nah, kalau kita berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita melakukan kehendak Allah, pasti kita akan lepas dari dosa, kita akan lepas dari aib. Pasti keterbatasan dan kelemahan kita akan Tuhan penuhkan dengan sesuatu yang membuat kita lebih baik lagi. Perkataan kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan, tindakan kita, pemikiran kita pasti akan sama. Kalau sama, maka kita bersama-sama orang lain akan menjadi satu, menjadi saudara di dalam iman di dalam Tuhan. Lalu kita lihat lebih dalam lagi, bagaimana dengan kehidupan keluarga? Kenapa selalu harus diawali dengan keluarga? Karena yang inti keluarga dulu. Jangan berlelah untuk sesuatu yang di luar, tapi yang di dalam harus beres dan akar. Makanya harus dilihat, apakah selama ini ada perpecahan dalam keluarga? Atau akulah yang menimbulkan, yang menjadi sumber perpecahan? Atau siapa dalam keluarga yang mungkin perlu ditolong, disadarkan kembali untuk bisa melakukan kehendak Allah? Kalau itu saya, maka saya bertobat. Kalau itu orang lain, saya tolong untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, supaya kita bisa sama-sama, kita bisa memiliki rasa percaya. Dengan rasa percaya itu, maka akan terjadi pemulihan di dalam kehidupan kita, komunitas di mana kita berada. Kemudian kita bisa punya tekad
tujuan kita satu, melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita bersama, supaya bareng-bareng gitu ya. Setelah itu maka relasi akan menjadi lebih baik lagi. Kalau kita dikuasai anugerah pengampunan Allah, kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah, kita melakukan kehendak Allah, maka tidak akan ada lagi perpecahan, baik di keluarga kita, di masyarakat, tempat kita bergereja, tempat kita bekerja, dimanapun. Kalau tujuan kita sama untuk Tuhan, maka kita akan dekat menjadi satu dalam persaudaraan, kasih persaudaraan, dan kita bisa melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan mengasihi kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan kita bersatu dalam doa menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan untuk rahmat dan berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami sehingga berkali-kali. Kami ucap syukur bahwa hari ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk mengingat bahwa ketika kami melakukan kehendak Allah, maka kami akan menjadi satu keluarga, boleh menjadi saudara di dalam Tuhan, dan kami bersama-sama melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun mungkin seperti Tuhan Yesus yang mengalami banyak tentangan, banyak hal-hal yang timbul, baik dari internal dan keluarga maupun eksternal dari pihak lain, tetapi tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Maka Tuhan Yesus juga mengingatkan kami bahwa kami semua yang melakukan kehendak Allah adalah saudara-saudara Tuhan Yesus. Dan kami mengingat bahwa ada satu dosa yang tidak terampuni ketika menghujat Roh Kudus. Oleh sebab itu kami semua Tuhan mau tunduk di bawah perintah Tuhan, mau tunduk di bawah kuasa Tuhan, mau tunduk akan rencana Tuhan, sehingga kami boleh menjadi manusia yang bukan hanya dibebaskan dari orang kuat atau iblis yang selama ini mengikat kami, tetapi iblis itu sudah diikat oleh Tuhan Yesus Kristus dan kami dibebaskan, kami dimenangkan, kami dipulihkan, dan kami bersama-sama bersatu hati Tuhan, khususnya di keluarga kami, khususnya di masyarakat kami berada, khususnya di tempat kami melakukan pekerjaan atau menjaga usaha, dan juga khususnya bagi kami di dalam komunitas iman keimanan. Mungkin muncul pertentangan, perselisihan, kesalahpahaman, ataupun hal yang lain yang saat ini sedang menjadi dinamika kehidupan
supaya memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami bersama-sama saling melayani dan bersahabat. Kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan senantiasa tolong, berkati, lindungi, dan kami melakukan tugas pelayanan kami pada masa pandemi yang belum usai. Kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami, tentunya atas hikmat dan juga pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan senantiasa melindungi di tengah setiap permasalahan yang kami hadapi bersama-sama. Kami tidak sendiri karena ada Tuhan yang menolong kami. Di tengah ketidakmampuan kami mengetahui banyak perkara yang begitu luas dan juga menjadi tantangan kami bersama. Tetapi kami mau hidup bersama-sama Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau yang menguatkan kami dan membimbing kami. Kami ingin berdoa juga Tuhan untuk pandemi yang saat ini belum usai. Kami mulai rasakan beberapa tempat mulai muncul kluster-kluster baru, penularan. Karena kami prihatin akan keadaan secara yang di daerah Kudus dan melihat banyak sekali orang yang terpapar virus ini. Bahkan rumah sakit di sana menyatakan bahwa sudah penuh, tempat-tempat bagi pasien sudah habis dan para pasien harus pindah ke tempat yang lain. Kami mohon Kau melindungi kami. Kau senantiasa berikan hikmat bagi kami untuk menaati menerapkan protokol kesehatan dengan sungguh, membatasi mobilitas kami, menahan diri sejenak Tuhan, supaya kami boleh terus berjalan di tengah pandemi ini, dan kami juga boleh menyaksikan bahwa pada masanya nanti akan ada hal yang terbaik bagi kami dan kehidupan kami menjadi lebih baik. Dan berdoa bagi mereka yang masih berjuang untuk mendapatkan kesembuhan dan pemulihan, bagi mereka yang sakit karena virus corona ini atau sakit penyakit yang lain yang dihadapi, bila Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang ini, rahmat berkat dari Tuhan yang kami mohonkan bagi mereka, dan mereka boleh memiliki umur yang panjang, mereka boleh tetap sehat, kuat, semangat, bertumbuh dalam iman, dan mengisi kehidupan mereka dengan makna bagi sesama dan bagi Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk mengenal studi anak-anak kami, baik anak-anak kami yang telah menjalani tes atau sedang ada dalam masa tes. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat bagi mereka adanya supaya boleh menyelesaikan tugas dengan baik, dan di dalam masa pandemi ini biarlah proses belajar mengajar boleh berjalan dengan baik, dan anak-anak kami juga boleh tetap belajar dengan baik dan dengan disiplin. Kami menyerahkan pergumulan kami secara pribadi Tuhan, yang sampai saat ini masih kami alami, yang sampai saat ini masih kami perjuangkan. Kami yakin Tuhan bersama kami, Tuhan menolong kami, Tuhan tidak meninggalkan kami, dan kekuatan dan berkat dari Tuhan yang kami rasakan, khususnya dalam menghadapi masa-masa sulit ataupun pergumulan yang kami alami saat ini. Ya Tuhan, ingin doa syafaat kami bersama-sama kami tutup dengan menyanyikan doa Bapa kami. Lepaskan kami
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan. Sebelumnya, dengarkanlah nats persembahan saat ini. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri 138 001 710 2679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor Gereja GKI Prambanan. Mari kita pujikan nyanyian NKB 197 1 dan 2, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita berdiri dan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa di surga, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang sudah kami nikmati hingga sampai saat ini. Kami tahu dan menyadari ya Bapa, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami itu, semua berasal daripada-Mu. Bapa di surga, tak lupa kami juga berterima kasih atas firman yang Kau berikan pada kami. Kiranya firman yang sudah kami dengar tadi dapat menjadikan kekuatan dan dapat menerangi setiap langkah hidup kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman.
Kiranya Engkau pakai dia seturut dengan kehendak-Mu, sertai ia dimanapun ia berada. Bapa di surga, sebagai rasa syukur kami kepadamu, kami bersama jemaat-Mu di tempat ini sudah mengumpulkan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terimalah persembahan ini ya Bapa, suci dan kuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan jadikanlah persembahan ini sebagai alat untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati juga, ya Bapa, tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, dan limpahkanlah berkat-Mu atas jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dengan tetap berdiri, kita nyanyikan KJ 260 bait 1-2, Dalam Dunia Penuh Kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaan-Mu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.